Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya, Ko Susanto di channel Bang Eco. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua ya mengenai speech delay ya atau keterlambatan berbicara ya pada anak-anak ya, seperti itu. Oke, bagi teman-teman semua yang mempunyai seorang anak dan kebetulan uh, di umur yang seharusnya sudah bisa berbicara atau bukan mengucapkan kalimat tetapi belum bisa, coba mari simak video saya kali ini. Dan teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe biar nanti saya semangat dalam mengupload video selanjutnya seperti teman-teman ya. Oke, jangan kemana-mana, jangan di skip biar teman-teman tidak gagal paham. Oke, tetap di sini saja. Ya, teman-teman semua ya, berbicara mengenai speech delay atau keterlambatan berbicara ya, kita berbicara ke normal ya, normal pada anak-anak itu bisa berbicara ataupun menirukan ya ataupun mengucapkan kalimat itu di antara umur 2 tahun ya, 2 tahun ya. Jadi kalau 1 tahun belum bisa mengucapkan kalimat apa ya, nggak apa-apa, jangan khawatir dulu, kita tunggu sampai umur 2 tahun ya. Apakah sudah bisa mengucapkan sebuah kalimat ataukah belum, seperti itu. Dan misal pun dalam usia 3 tahun kok belum bisa mengucapkan kalimat walaupun satu kata saja, ya teman-teman wajib memeriksakan kepada dokter ya, dokter anak seperti itu ya. Ya, jadi di sini saya akan memberitahu ya faktor penyebabnya yang bisa menyebabkan speech delay atau keterlambatan dalam berbicara seperti itu teman-teman ya. Oke, tapi saya akan berbicara dalam segi psikologi ya teman-teman ya. Saya akan memberikan tips ya bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara mengatasinya teman-teman ya. Oke, dari segi psikologi teman-teman ya. Kalau dari segi medis itu bukan ranah saya, silakan nanti ke dokter atau ke bagian-bagian orang yang ahli dalam bidangnya seperti itu ya. Tapi saya akan menjelaskan ya untuk penyebabnya ya dari segi medis teman-teman ya, dari segi biologis anak itu ya teman-teman ya. Yang pertama bisa dikarenakan karena autisme ya, autis ya, terus gangguan kognitif teman-teman ya, gangguan otak ya, gangguan saraf juga bisa ya. Terus yang ketiga bisa karena pendengarannya terganggu teman-teman ya, jadi tidak bisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang lain ya, sehingga tidak bisa menirukannya seperti itu ya. Terus selanjutnya yang keempat itu bisa karena sindrom Down ya, ataupun kelainan-kelainan pada umumnya lah anak-anak seperti itu ya. Jadi keempat itu teman-teman lihat dulu apakah ada ciri-ciri autisme, terus selanjutnya ada kelainan kognitif ya, ataupun kelainan pikiran, kelainan otak ya. Terus yang ketiga itu adalah gangguan pendengaran teman-teman. Terus selanjutnya mungkin sindrom Down ya teman-teman. Sebaiknya periksakan ke dokter ya, dokter anak juga bisa, nggak apa-apa, tanyakan apakah mempunyai ciri-ciri tersebut atau gejala tersebut ya. Jika dalam penjelasan dokter mungkin pemeriksaannya tidak menemukan gejala-gejala tadi, penyakit-penyakit tadi ya, bisa juga karena faktor lain teman-teman. Itu yang akan saya bahas, yaitu dari sisi psikologi teman-teman ya, dari sisi psikologi anak tersebut ya. Misalnya sudah diperiksa tetapi nggak ada masalah apa-apa, otaknya bagus, normal, terus sarafnya normal, pendengarannya normal, tapi masih belum bisa berbicara seperti pada umumnya seperti itu teman-teman ya. Kita harus melirik ke sisi psikologi teman-teman ya. Faktor yang bisa mempengaruhi teman-teman, mempengaruhi anak itu terlambat berbicara. Yang pertama, karena anak itu tidak ada komunikasi ya antara orang tua dan
anak itu ya, ataupun orang lain dengan anaknya, kurang interaksi dengan orang lain teman-teman, itu bisa mempengaruhi ya. Jadi misalnya anak kok susah ataupun nggak sering lah diajak komunikasi, nggak ada diajak bicara, terus nggak diajak apa namanya berbicara, ya inilah latihan ngomong lah, ini namanya meja, ini namanya kursi, ini namanya tempat tidur, ini namanya lampu, itu nggak dilakukan sama sekali ya oleh orang tua. Jadi murni hanya sendirian, bermain sendiri ya, seperti itu. Terus yang kedua, anak itu sibuk dengan dunianya sendiri ya, jadi bermain dengan sendiri, tidak ada interaksi dengan teman-teman yang lain, seperti itu ya. Jadi asik dengan dunianya sendiri ya. Contohnya bermain HP ya, itu sangat apa namanya berbahaya sekali ya. Anak yang sudah kecanduan HP pasti akan asik dengan hal itu ya, asik dengan dunianya itu ya, sehingga tidak mau melakukan apa yang harusnya dilakukan oleh anak seusia itu ya. Harusnya anak seusia itu kan belajar lah ya, belajar dari apa yang kita ajarkan lah, atau yang kita perbuat, seperti itu ya. Jadi anak itu pada usia itu akan menirukan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar ya. Jadi kalau anak-anak itu nggak pernah melihat apa yang kita ajarkan atau kita lakukan, ya anak nggak akan ikut meniru lah, seperti itu ya. Tapi kalau kita sebagai orang tua rajin memberitahu ataupun memberikan pelajaran lah, seperti itu ya, memberikan apa namanya kayak latihan teman-teman lah ya, kayak latihan ya, berbicara lah, mengenalkan benda-benda ya, seperti itu bagus. Tapi kalau orang tua itu pasif ya, tidak ada komunikasi dengan anak itu, ya sudah, anak itu dia akan menirukan ya, akan pasif dengan kata-kata itu, paling bisa mengucapkan paling mama, papa, seperti itu aja, nggak bisa yang lain ya. Karena apa? Karena komunikasinya tertutup ataupun tidak ada interaksi lah dengan orang lain, seperti itu yang mempengaruhi, seperti itu ya. Jadi untuk anak-anak seusia itu batasi yang namanya gadget ataupun bermain sendiri ya. Kita harus sering-sering memberikan komunikasi yang baik lah. Kita ajarkan nama-nama barang, nama-nama benda, nama-nama tempat. Kita harus benar-benar harus ya kayak cerewet lah ya, harus cerewet, nggak apa-apa. Biar apa? Biar anak itu mampu ya, mampu intinya melakukan lah ya, melakukan sesuai dengan usianya lah, seperti itu. Kalau dia dalam usia 2 tahun kok belum bisa mengucapkan 1 atau 2 kalimat, ya mungkin ada faktor yang lain, seperti itu ya. Tadi bisa karena faktor biologisnya tadi, penyakit, bisa juga karena faktor psikologi ataupun tadi kurangnya interaksi dengan orang lain ataupun dengan kita sebagai orang tua, seperti itu ya. Jadi intinya kayak gitu. Pesan dari saya itu batasi gadget ya, terus perbanyak interaksi dengan orang lain ya, tapi dalam lingkup lingkungan yang positif teman-teman ya, dalam lingkup lingkungan yang positif ya, biar dia apa, dia mampu menyerap ya, menyerap hal-hal yang positif ya. Jangan dikasihkan kepada lingkungan tidak baik, karena apa, dia akan meniru lingkungan itu, seperti itu ya. Misal lingkungannya tidak baik ya, dia akan meniru hal-hal yang tidak baik, seperti itu ya. Itu pesan dari saya ya, seperti itu. Kalau dari sisi psikologi kayak gitu teman-teman ya. Mungkin dari orang tua belum banyak yang apa namanya ya, masih menyepelekan hal inilah, tapi ini sangat mempengaruhi teman-teman ya, sangat mempengaruhi, yaitu kurangnya komunikasi, seperti itu. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.